Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan kembali ke kediaman Putri Duyung, saat ini ledakan besar pun terjadi. Lalu penetua Zizi berkata, apakah itu para monster darah? Apakah mereka datang ke sini untuk menyerang kita kali ini? Ucap dari penetua Zizi. Aku akan memeriksanya. Semuanya bersiap-siaplah untuk bertaruh, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu berjalan keluar untuk memeriksa situasinya. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah sosok ungu muncul dari kejauhan. Sosok ungu itu sudah pasti dikenali oleh Xiaoyan. Ya, itu ternyata memang adalah Xian. Xiaoyan ucap dari Xian. Ketika Xiaoyan dan Xian akan berbicara, tiba-tiba dari sisi lain terlihat ada dua kekuatan yang mendekat dengan cepat. Dan kekuatan jiwa Xiaoyan jelas merasakan aura yang jahat dari sana. Mereka lalu melesat ke arah Xiaoyan dan Xian. Lalu ada dua bayangan hitam yang perlahan muncul. Xiaoyan dapat merasakan bahwa mereka berdua jauh lebih kuat daripada Jenderal Dewa Darah yang sebelumnya dia bunuh. Sosok itu lalu berkata, "Hei kalian, klan ikan duyung. Ternyata kalian sangat berani karena telah membunuh orang-orang kami. Hari ini aku pasti memusnahkan kalian semua," ucap dari sosok itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Haha, benarkah jika kamu ingin menghancurkan klan ikan duyung, maka kamu harus menghadapiku dulu," ucap dari Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, "Siapa kamu? Kekuatanmu cukup bagus, tetapi kamu tidak terlihat seperti ikan duyung. Dan sepertinya kamulah orang yang telah membunuh Laoki. Apakah itu benar?" tanya dari sosok itu. "Apakah maksudmu adalah Jenderal Dewa Darah yang jahat itu?" "Memang benar, akulah yang telah membunuhnya," ucap dari Xiaoyan. "Benar-benar bocah sialan. Sepertinya kamu ingin mati," ucap dari sosok itu. Kedua sosok itu pun tampaknya berencana untuk melawan Xiaoyan bersama-sama. Mereka pun langsung melesat ke arah Xiaoyan. "Tiga teknik Huang Guan," teriak dari Xiaoyan. Nyala api surgawi pun langsung muncul dan menahan serangan dari mereka berdua. Hiya, dededuk, buar. Sementara itu, Xian yang melihat kejadian itu, dia lalu berkata, "Long Qiong, cepat bantu dia. Dia adalah seseorang yang aku ceritakan kepadamu," ucap Xian kepada wanita yang berada di sebelahnya. Mendengar itu, Long Qiong lalu berkata dan mengangguk. "Baiklah kalau begitu," ucap dari Long Qiong. Sementara itu, Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi aku masih bisa menghadapi mereka sendirian. Aku pasti akan meminta bantuanmu jika aku terdesak," ucap dari Xiaoyan. Long Qiong pun lalu mengangguk dan segera mengerti. Mereka adalah Ling Xuanzhen dan Sui Baisheng, anggota dari 7 jenderal besar klan darah. Dan kekuatan mereka berada di puncak bintang 9. "Kamu harus berhati-hati," ucap dari Long Qiong. Xian lalu berkata, "Orang ini masih sangat keras kepala seperti dulu," ucap dari Xian. Ling Xuanzhen lalu berkata, "Hei bocah arogan, apakah kamu benar-benar ingin menantang kami? Bersiaplah untuk mati karena itu," ucap dari Ling Xuanzhen. Ling Xuanzhen melambaikan tangannya dan angin pun segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat telapak tangannya dan nyala api mulai naik dan membentuk Lotus Flame. Xiaoyan pun lalu melemparkan Lotus Flame itu ke arah Ling Xuanzhen. Buar! Badai api pun lalu menyebar. Badai api itu terus bergejolak. Setelah beberapa saat, badai api itu pun mulai menghilang. Setelah badai api itu menghilang, kedua sosok lalu muncul. Armor di tubuh mereka rusak terkena serangan oleh Lotus Flame Xiaoyan. Ling Xuanzhen lalu menoleh ke arah Sui Baisheng dan berkata, "Kita harus menyerangnya dengan sekuat tenaga. Kita harus membunuh bocah ini dengan secepatnya," ucap dari Ling Xuanzhen. Keduanya lalu mengulurkan tangan mereka dan menembakkan serangan ke arah Xiaoyan secara bersama-sama. Xiaoyan lalu mengangkat pedang besarnya dan api surgawi pun dialirkan ke pedang besar di tangannya. Xiaoyan pun lalu mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan mereka berdua.
buar. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan sebuah busur pun lalu terbentuk setelah ledakan itu. Dia segera menarik tali busur itu dan dua anak panah pun terbentuk dan segera ditembakkan ke arah keduanya. Swing buar. Dededor, dededor, dededor. Karena serangan dari Xiaoyan itu cukuplah kuat, keduanya lalu memuntahkan seteguk darah. Saat terkena serangan itu, mereka menyadari betapa kuatnya Xiaoyan saat ini. Ling Xuesen dan Big Sen pun berbalik dan segera pergi dari sana. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya kembali. Penghalang pun mulai terbentuk untuk menghalangi keduanya. Ling Xuesen lalu berteriak, "Bocah sialan, jika kamu berani membunuh kami, kaisar kami tidak akan membiarkanmu hidup," ucap dari Ling Xuesen kepada Xiaoyan. Xiaoyan mendengar itu, dia hanya tersenyum dan berkata, "Hahaha, aku sama sekali tidak peduli karena aku tidak pernah takut pada siapapun," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menarik kembali tali busurnya dan menembakkan dua anak panah ke arah keduanya. Syung, dadeduk, 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 buar. Tubuh keduanya pun meledak menjadi kabut darah. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan teknik penghisap. Dua kristal darah pun muncul dari sana dan sekarang berada di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyimpan kristal darah itu. Sementara itu, Qianning yang melihat pertarungan itu telah selesai dan Xiaoyan memenangkannya dengan mudah. Dia lalu berkata, "Sepertinya masalah yang dihadapi oleh klan kita pasti bisa teratasi oleh anak ini," ucap dari Qianning. Xian lalu bergegas ke arah samping Xiaoyan dan berkata, "Hei, sepertinya kamu sangat kuat kali ini. Dari mana kekuatanmu berasal?" ucap dari Xian. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Itu hanya kebetulan saja," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah King Mu'er dan berkata, "Oh ya Xian, perkenalkan, ini adalah istriku, King Mu'er. Mu'er, ini adalah Xian. Dia adalah teman seperjuanganku dulu di benua Doki," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu tersenyum dan berkata, "Salam kenal. Oh ya, maaf soal yang tadi. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah teman dari suamiku," ucap dari King Mu'er. Mendengar itu, Xian lalu berkata, "Itu tidak masalah. Lagi pula itu adalah salahku juga tidak mengabari Xiaoyan terlebih dahulu bahwa aku akan datang ke tempat ini." Dan saat orang-orang mengobrol, Long Xiong terlihat sedang mencari sesuatu. Melihat itu, Xian lalu berkata, "Kakak, apakah kamu menemukan sesuatu di sini?" tanya dari Xian. Long Xiong lalu menggelengkan kepalanya. Tatapan Qianning lalu menyapu semua orang. Dia lalu berkata, "Semuanya dimohon untuk kembali dulu ke klan Putri Duyung. Kita lebih baik mengobrol di sana," ucap dari Qianning. Qianning pun lalu memimpin semua orang untuk kembali ke klan Putri Duyung. Di perjalanan, Xiaoyan pun mengobrol bersama Xian. Xiaoyan lalu berkata kepada Xian, "Xian, apakah kamu pernah mendengar buah nirwana 9 putaran di klanmu?" tanya dari Xiaoyan. Xian lalu berkata, "Memangnya kenapa? Apakah kamu membutuhkannya?" tanya dari Xian. Xian mengangkat telapak tangannya dan buah berwarna cerah pun muncul di telapak tangannya. Long Qiong lalu berteriak, "Xian, jangan memberikannya. Apa yang akan kamu lakukan?" ucap dari Long Qiong. Mendengar itu, Xian lalu berkata, "Tidak masalah, aku bisa memintanya lagi," ucap dari Xian. "Kebutuhan buah nirwana 9 putaran untuk klan saja tidak cukup. Lalu kamu akan memberikannya kepada orang lain," ucap dari Long Qiong. Xiaoyan lalu berkata, "Xian, jika benda ini sangat penting bagimu, kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Aku akan memikirkan cara lain untuk mendapatkannya," ucap dari Xiaoyan. Xian lalu berkata, "Xiaoyan, tidak masalah, ambillah ini," ucap dari Xian. "Tidak, simpanlah saja untukmu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menatap Qianning dan berkata, "Putri, aku benar-benar minta maaf atas ini," ucap dari Xiaoyan. Qianning tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa," ucap dari Qianning. Mendengar itu, Xian segera bertanya, "Memangnya ada apa? Apakah kamu sangat membutuhkan buah ini?" tanya dari Xian. Mendengar itu, Qianning lalu berkata, "Sebenarnya Xiaoyan sedang mencari buah nirwana 9 putaran ini untuk ayahku," ucap dari Qianning. Long Qiong lalu menggerutkan keningnya dan sepertinya dia sudah menebak apa yang sedang terjadi kepada klan Putri Duyung ini. Xiaoyan lalu berkata, "Ayah sang putri memang membutuhkan buah nirwana 9 putaran ini. Begitupun juga denganku," ucap dari Xiaoyan. Long Qiong lalu berkata,
Jika kamu benar-benar membutuhkan buah nirwana 9 putaran ini, ada tempatnya. Di sana pasti ada buah itu. Dan tidak pernah ada yang bisa mengambilnya, ucap dari Long Qiong. Benarkah? Di mana itu? Tanya dari Xiaoyan. Tempat itu terlalu berbahaya. Aku tidak menyarankan untuk kamu pergi ke sana. Tempat itu adalah reruntuhan sarang tua monster darah. Menurut catatan, ada kebun obat yang ditinggalkan oleh leluhur kuno. Monster darah di sana tidak menggunakan obat sama sekali, dan bahkan roh hantu pun tidak tersentuh. Jadi pasti ada buah nirwana 9 putaran di sana. Di sana sangatlah berbahaya karena ada kaisar monster darah yang menjaga tempat itu, ucap dari Long Qiong. Xian lalu berkata setelah mendengar itu tidak mungkin. Pergi ke sana sama saja bunuh diri. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Aku akan memberimu buah ini, tetapi kamu jangan pergi ke sana. Bagaimana? Ucap dari Xian. Xiaoyan lalu berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Dan lagi hanya ada seseorang kaisar, bukan? Aku hanya tinggal membunuhnya saja, ucap dari Xiaoyan. Long Qiong lalu berkata setelah mendengar itu, ternyata kamu bisa percaya diri seperti itu ya, ucap dari Long Qiong. Aku tahu pasti musuhku nanti sangatlah kuat, tetapi aku tidak boleh kalah, ucap dari Xiaoyan. Dan singkat cerita, mereka pun telah sampai di Istana Kristal, tempat kediaman klan Putri Duyung. Qianning pun lalu mempersilahkan semuanya untuk masuk. Mereka pun makan bersama dan mengadakan pertemuan. Pada saat semua orang menikmati hidangan, King Mu'er perlahan berjalan dengan gadis kecil. Long Qiong dan Xian terkejut. Tubuh mereka bergetaran. Mereka pun segera berlutut melihat gadis kecil itu. Long Qiong lalu berkata, leluhur, ucap dari Long Qiong. Long Qiong dan Xian merasakan getaran dari gadis keturunan mereka. Xiaoyan lalu berkata, ada apa ini? Tanya dari Xiaoyan. Xian lalu berkata setelah mendengar itu, gadis kecil ini adalah leluhur klan nagaku yang sangat penting bagi klan naga. Aku datang ke sini karena merasakan kehadiran leluhur itu di tempat ini. Makanya aku bisa ke sini dan aku tidak menyangka kamu ada di sini, ucap dari Xian. Leluhur, bisakah kamu menjelaskan lebih detailnya? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xian pun lalu berkata, saat dunia hancur, leluhurku dari klan naga jatuh dan 10 leluhur diubah menjadi roh. Sedangkan yang lainnya telah menghilang. Aku sendiri khawatir bahwa gadis ini adalah yang terakhir, ucap dari Xian. Long Qiong pun lalu berkata, aku sangat berterima kasih kepadamu. Jika masalah ini diberitahukan kepada ketua klan, seharusnya kamu tidak akan sulit untuk mendapatkan buah nirwana 9 putaran itu, ucap dari Long Qiong. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, sepertinya hari ini pertemuan kalian adalah takdir, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, gadis kecil itu menatap Xiaoyan dan berkata sesuatu yang tidak dimengerti oleh Xiaoyan. Xian lalu berkata, dia bilang terima kasih, ucap dari Xian. Xiaoyan mendengar itu dia tersenyum. Gadis itu pun lalu mengulurkan jarinya. Setetes darah muncul dan terbang ke arah Xiaoyan. Gadis kecil itu lalu berbicara kepada Xian dan Long Qiong. Long Qiong dan Xian terkejut. Mereka pun kembali berlutut dan kini mereka berlutut ke arah Raja Naga. Long Qiong dan Xian lalu berkata, salam leluhur, ucap dari keduanya. Raja Naga itu lalu berkata, oh bangunlah, tidak perlu terlalu sopan kepadaku, ucap dari Raja Naga itu. Long Qiong lalu berkata, dengan adanya para leluhur, klan naga sangat yakin dengan kebangkitan mereka kali ini, ucap dari Long Qiong. Lupakan saja itu. Aku hanya bisa mengendalikan tubuh ini sesaat. Jika kalian ingin aku membantu, kalian harus membantu anak ini dulu, ucap dari Raja Naga itu. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum dan berkata, iya senior, selama senior membantu saudaraku untuk menembus Kaisar Bintang 9, aku berjanji untuk membuatkan tubuh yang baru untukmu, ucap dari Xiaoyan. Itu tidak masalah, ucap dari Raja Naga. Tatapan Long Qiong beralih ke arah darah di depan Xiaoyan. Lalu dia berkata, ini adalah darah leluhur. Kenapa leluhur memberikan itu kepadanya? Tanya dari Long Qiong. Xiaoyan lalu berkata, iya senior, Long Qiong benar. Kenapa kamu memberikannya kepadaku?
Jika itu adalah sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanmu, itu tidak perlu. Aku menyelamatkanmu mungkin memang karena takdir. Berikan saja esensi darah itu kepada klanmu. Mereka lebih membutuhkannya dibanding aku, ucap dari Xiaoyan. Gadis kecil itu pun kembali berbicara. Xian lalu berkata, leluhur bilang, sekarang kamu akan sangat membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatanmu, ucap dari Xian. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, ya walaupun aku sangat membutuhkannya, tetapi aku benar-benar tidak bisa mengambil esensi darah ini. Aku tidak bisa meningkatkan kekuatanku dengan cara seperti ini. Dan aku percaya pada diriku sendiri, ucap dari Xiaoyan. Tubuh Nan Erming tiba-tiba bertransformasi. Rambutnya berubah menjadi warna merah. Matanya menjadi mata naga. Gadis itu pun terkejut melihat perubahan dari Nan Erming. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata sesuatu. Air matanya pun perlahan menetes dari matanya. Xiaoyan segera menatap gadis kecil itu. Dia segera merasakan sedikit tidak enak di hatinya. Xiaoyan lalu menghela nafas dan berkata, karena kamu telah menemukan klan naga, pergilah bersama mereka, ucap dari Xiaoyan. Xian lalu berkata, lalu Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya dari Xian. Xiaoyan lalu berkata, tentu saja aku akan pergi ke reruntuhan untuk mencari nirwana 9 putaran itu, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Itu sangatlah berbahaya. Meskipun kamu sangatlah kuat kali ini, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkan kaisar di sana, ucap dari Xian. Mendengar itu, King Moer lalu berkata, tenang saja, kita semua lebih kuat sekarang. Kita tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah, ucap dari King Moer. Xiaoyan lalu berkata, jika kita memenangkan pertempuran ini, kita akan bisa membawa keberuntungan besar. Pada saat itu, kita semua akan menjadi lebih kuat lagi, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah kelompoknya. Dia lalu berteriak, apakah kalian semua sudah siap? Tanya dari Xiaoyan. Orang-orang pun serentak berkata, baiklah kita siap, jawab dari kelompok Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan dan kelompoknya pun segera berpamitan kepada para putri duyung dan Xian. Mereka pun segera memasuki kapal mereka lagi. Setelah kelompok Xiaoyan memasuki kapal, mereka pun segera bergegas memasuki reruntuhan kuno itu. Dan singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun telah memasuki reruntuhan. Semakin dalam memasuki reruntuhan, bau darah di dalam air semakin kuat. Melihat itu, Storm lalu berkata, bau darah di dalam air menjadi lebih kuat. Sepertinya mereka tidak jauh dari kita sekarang, ucap dari Storm. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya mereka sudah tahu kita akan datang, ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun menatap ke bawah. Terlihat banyak sekali bintik hitam yang bergerak. Bintik-bintik itu adalah monster darah. Jumlahnya kurang lebih sebanyak 200.000 monster darah. Xiaoyan lalu menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa bintik-bintik hitam itu. Monster darah itu berkekuatan bintang 8. Meskipun mereka memiliki kekuatan kaisar bintang 8, tetap saja jika dalam ras manusia kekuatan mereka setara dengan kaisar bintang 7 ras manusia. 4 sosok tiba-tiba keluar dari kumpulan para monster darah itu. Tubuh mereka lebih besar dari yang lainnya. Keempat sosok itu lalu menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan. Sementara itu satu sosok lalu berkata, orang terkuat dari kelompok orang-orang ini adalah Kaisar Bintang 9. Yang lainnya hanyalah Kaisar Bintang 8 awal, ucap dari sosok itu. Kelompok Xiaoyan pun semakin dekat dengan mereka. Sosok kedua lalu berkata, sepertinya kalian memasuki tempat ini hanya untuk mengantarkan nyawa kalian saja, ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, justru kami yang akan mengambil nyawa kalian, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengulurkan tangannya dan nyala api pun mulai berkumpul dan membentuk Lotus Flame. Lotus Flame itu pun segera dilemparkan ke arah 4 sosok itu. Buar, ledakan itu pun membuat gelombang air menyebar. Sosok kedua lalu berkata, semua orang berhati-hatilah, orang ini tidak sesederhana itu. Sepertinya dia cukup kuat, ucap dari sosok kedua. Sementara itu sosok ketiga lalu berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari sosok ketiga. Sosok pertama lalu berkata, jangan khawatir, kita berempat bisa menyerang bersama-sama.
Jangan beri mereka kesempatan untuk menyerang kita lagi, ucap dari sosok pertama. Sementara itu, Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan ratusan nyala api pun muncul di sekitaran kelompok monster darah itu. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan ratusan nyala api pun lalu meledak di sekitaran mereka. Buar! 200.000 monster darah seketika mati terkena serangan itu. Ribuan kristal darah pun berserakan. Sosok pertama lalu berkata, "Bajingan, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan serangan seperti itu?" ucap dari sosok pertama. Xiaoyan lalu menoleh ke arah kelompoknya dan berkata, "Sekarang kalian harus bertarung dan lenyapkan mereka berempat," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera melesat ke arah keempat monster darah itu. Keempat monster darah itu sudah menyerang bersama-sama. Hiat, buar! Xiaoyan terpental beberapa langkah. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Hahaha, ini tidak buruk," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan pedang besar pun muncul. Xiaoyan lalu mengangkat pedang besarnya dan ratusan bayangan pedang besar terbentuk dan segera bergabung dengan pedang besarnya. Pedang besar itu semakin besar. Xiaoyan pun segera menghantamkan pedangnya ke arah empat monster itu. Hiya, buar! Empat monster itu pun segera membentuk segel tangan dan bintik-bintik darah pekat muncul dan kemudian membentuk banyak belati tajam. Belati itu terbang dan beradu dengan serangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu mundur beberapa langkah setelah beradu serangan itu. Energi petir segera melonjak dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat ke arah empat sosok itu lagi. Tinjunya segera dihantamkan ke arah empat sosok itu. Hiya, bak-dik-buk, buar! Keempat sosok itu pun lalu terpental. Tidak sampai di situ, Xiaoyan kembali melesat ke arah empat sosok itu. Sosok keempat dari para monster itu lalu berkata, "Tolong jangan bunuh aku," ucap dari sosok keempat. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya. Hiya, semping, buar! Dan sosok keempat itu pun mati seketika. Sosok pertama lalu mengulurkan tangannya dan tombak darah pun terbentuk dan segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu berputar dan mengayunkan pedangnya ke arah tombak itu. Blentring, hiat, buar! Xiaoyan pun terpental beberapa langkah. Seteguk darah pun lalu dimuntahkan oleh Xiaoyan. Sosok pertama lalu berkata, "Sialan, dia masih bisa bertahan dengan serangan seperti itu," ucap dari sosok pertama. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battlethrough The Heaven kelanjutannya ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.